Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Keluarga Pemuja Kegelapan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil bernama Tanah Hitam, hidup seorang pria bernama Karim. Hidup Karim berubah ketika ia menikah dengan seorang wanita bernama Sri Melati yang berasal dari keluarga terpandang namun menyimpan banyak rahasia kelam. Awalnya, kehidupan mereka berjalan normal, namun seiring berjalannya waktu, Karim mulai merasakan keanehan-keanehan yang perlahan menyelimuti keluarganya. Keluarga Sri Melati memiliki aura yang berbeda, seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari dunia luar. Karim ingat dengan jelas saat pertama kali bertemu dengan Pak Jahuri, ayah Sri Melati. Pria tua itu tampak ramah di luar, tapi ada tatapan dalam matanya yang membuat Karim merasa tidak nyaman. Setiap kali Pak Jahuri hadir, suasana menjadi hening dan mencekam. Pernikahan Karim dan Sri Melati berlangsung lancar. Meskipun ia sempat merasakan keluarganya tidak diperlakukan dengan hormat oleh pihak keluarga mertuanya. Pada suatu malam, ketika Karim hendak tidur, ia mendengar suara bisikan dari kamar mandi rumahnya. Suara itu mirip seperti doa atau mantra yang dibaca berulang-ulang. Ketika ia mencoba mengabaikannya, suara itu justru semakin jelas. Dengan rasa penasaran, Karim membuka pintu kamar mandi. Gelap, hanya terdengar bunyi air menetes. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sekumpulan belatung tiba-tiba muncul di lantai kamar mandi, meskipun tempat itu selalu bersih dan tertutup rapat. Esok harinya, Karim merasa tubuhnya lemas dan kepalanya berdenyut nyeri seperti ada yang menusuk-nusuk. Sri Melati melihat kondisinya dan berkata, "Mungkin kamu kurang tidur, Mas. Istirahat saja." Tapi Karim tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Waktu berlalu dan hal-hal ganjil mulai menjadi lebih sering. Suatu malam, Karim melihat Sri Melati memejamkan mata sambil berkomat-kamit di depan 7 kendi berisi air yang disusun rapi. Ketika ia bertanya, Sri hanya berkata, "Ini ritual untuk melindungi keluarga kita, Mas." Meskipun merasakan ketidaknyamanan, Karim mencoba menerima penjelasan istrinya. Namun, perasaan aneh itu berubah menjadi ketakutan nyata saat suatu malam ketika Karim berada di kamar bersama istrinya, ia melihat sosok gelap berdiri di sudut kamar. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan perlahan bergerak mendekat. Tubuh Karim terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Sosok itu membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia pahami, dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Karim merasa dirinya terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tak bisa ia pahami. Dalam ketakutannya, ia meminta bantuan seorang ulama setempat yang menyarankannya untuk membaca doa-doa pelindung. Namun, semakin banyak ia berdoa, semakin sering sosok-sosok menyeramkan muncul di rumahnya. Suatu malam, ia bahkan melihat Pak Jahuri dan Bu Jodah melakukan ritual aneh di halaman belakang. Dengan asap dupa dan sajian sesajen, Karim mencoba mendekati mereka. Namun, Pak Jahuri tiba-tiba menyadari kehadirannya dan memberikan tatapan tajam. "Ini bukan urusanmu, Karim," katanya dengan suara yang penuh ancaman. Ketakutan Karim semakin memuncak ketika ia mulai bermimpi buruk tentang sosok-sosok hitam yang membawanya ke tempat gelap dan dingin. Dalam mimpinya, ia melihat Sri Melati duduk di atas singgasana batu.
dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan, yang membungkuk hormat padanya. Saat terbangun, ia menemukan bekas goresan di lengannya, seperti bekas cakaran yang muncul entah dari mana. Setelah malam itu, Karim menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan semua keanehan yang terjadi. Ia mencoba bicara dengan Sri Melati. Namun, istrinya hanya tersenyum samar dan berkata, "Ini semua adalah bagian dari keluarga kita, Karim. Kamu harus menerimanya." Merasa terjebak, Karim mulai mencari bantuan dari seorang ahli spiritual yang menyarankannya untuk menjauh dari keluarga Sri Melati. Namun, sebelum Karim sempat membuat keputusan, Sri Melati menjadi lebih aneh. Ia semakin sering bermeditasi dan melakukan ritual di malam hari. Suatu malam, Karim melihatnya meneteskan darah dari jarinya ke dalam kendi yang berisi air, sambil membisikkan mantra. Ketika Karim mencoba menghentikannya, Sri Melati tiba-tiba berubah. Wajahnya memucat, matanya terlihat kosong, dan suaranya berubah menjadi suara pria tua yang tidak ia kenali. "Kamu tidak bisa lari, Karim. Kamu sudah menjadi bagian dari kami," katanya sambil tertawa pelan. Setelah kejadian itu, Karim tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Ia mulai melihat sosok-sosok hitam setiap malam, dan setiap kali ia mencoba melarikan diri, sosok itu justru semakin dekat. Akhirnya, pada malam puncak yang mencekam, Karim memberanikan diri untuk melawan. Ia mengumpulkan semua keberaniannya menghadapi Sri Melati dan berteriak, "Apa yang sebenarnya kalian lakukan?" Sri Melati hanya tersenyum, dan dalam sekejap, rumah mereka dipenuhi sosok-sosok hitam yang mengelilingi Karim, membuatnya tak bisa bergerak. Suara tawa Pak Jahuri bergema di udara, dan perlahan-lahan Karim merasakan dirinya terseret ke dalam kegelapan yang abadi.